Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khanisa Khadisia dari jurusan PGMI Unit 1 semester 3. Di sini saya akan membahas tentang tujuan bimbingan konseling, yang dimana ini merupakan tugas dari mata kuliah bimbingan konseling di SD dan di Madrasah Ibtidaiyah. Sebelumnya saya hormati Ibu Suhelayati selaku dosen pembimbing mata kuliah bimbingan konseling di SD dan Madrasah Ibtidaiyah, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya saya akan membahas dulu apa itu bimbingan. Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberi bantuan kepada individu atau klien yang berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri dan bertindak sewajarnya sesuai dengan tuntutan lingkungan, keluarga, dan masyarakatnya pada umumnya. Sedangkan seorang konselor merupakan hubungan timbal balik antara dua individu, yang dimana konselor ini memberikan arahan atau bantuan kepada klien atau individu untuk memahami dirinya sendiri serta untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para klien atau individu tersebut. Yang pertama adalah bimbingan konseling ini tidak sama dengan pemberi nasihat. Yang kedua, konseling ini lebih menyangkut pada sikap daripada tindakan ataupun perbuatan. Yang ketiga, konseling ini juga menyangkut hubungan antara individu atau klien tersebut dengan orang-orang di sekitar. Pertama adalah merencanakan kegiatan penyelesaian studi karir. Yang kedua adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolahnya, lingkungan masyarakatnya, serta lingkungan-lingkungan lainnya di sekitarnya. Tujuan bimbingan konseling adalah orang-orang yang mengalami permasalahan baik individu atau kelompok akan dibantu untuk menghadapi hidupnya secara bebas dan sadar dalam membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Dan yang kedua adalah membantu individu untuk menjadi insan yang berguna, lingkungan yang berguna untuk dirinya sendiri serta lingkungan. Lingkungan yang berguna untuk dirinya sendiri serta lingkungan. Nah, jadi dalam tujuan bimbingan konseling ini ada 3 aspek tujuan, yaitu pertama aspek sosial pribadi, aspek akademik atau belajar, yang ketiga adalah aspek karir. Nah, di sini saya akan membahas satu saja. Aspek sosial pribadi yang pertama adalah memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan lainnya. Untuk tujuan bimbingan konseling pada aspek akademik atau belajar, yaitu adalah yang pertama memiliki sifat kebiasaan membaca yang positif seperti membaca buku, disiplin dalam pembelajaran, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tujuan dari bimbingan konseling pada aspek karir pertama adalah memiliki pemahaman diri, kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan suatu pekerjaan. Oke, setelah ini kita akan membahas tentang bagian baru, yaitu tentang tujuan bimbingan konseling pada sekolah dasar. Jadi, tujuan bimbingan konseling di sekolah dasar adalah untuk memenuhi tugas-tugas siswa dalam memperkembangannya, meliputi aspek sosial pribadi, pendidikan, serta karir yang sesuai dengan tuntutan lingkungan. Pertama adalah layanan pendidikan pada aspek sosial, yang dimana layanan bimbingan ini membantu siswa agar memiliki pemahaman diri, mengembangkan sikap, serta memiliki sifat yang bertanggung jawab, serta membuat pilihan kegiatan secara aspek perkembangan pendidikan. Layanan bimbingan membantu siswa agar dapat menjelaskan cara-cara belajar yang benar, menetapkan tujuan dan rencana pendidikan, serta mencapai prestasi belajar yang optimal. Dan terakhir adalah aspek perkembangan karir, yang dimana layanan bimbingan siswa ini membantu siswa agar dapat mengenali macam-macam jenis-jenis pekerjaan dan juga menentukan cita-cita yang mereka ingin. Di sini saya ada juga membaca buku tentang Elementary School Counseling pada bab Elementary School Counseling Official with Clear Purpose, atau konsultasi sekolah dasar dengan visi dan tujuan. Di sini buku itu menceritakan tentang tujuan membantu anak-anak untuk menciptakan, mengemaskan, dan memasarkan diri mereka sendiri dengan manusia yang mandiri, bertanggung jawab, serta dapat mengatur sesuai dengan hukum yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri serta lingkungan. Secara khusus, program bimbingan konseling di SD adalah berguna untuk membuat anak-anak itu dapat bersosialisasi dengan orang lain, mengembangkan rasa kepercayaan diri, serta mengembangkan rasa bertanggung jawab. Jadi itu saja tujuan dari bimbingan konseling.
Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.